Shalom seluruh wanita hebat, seluruh wanita Kristen yang ada di Wonosobo. Salam kenal, saya Widya dari GKI Wonosobo. Sungguh saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan kali ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami boleh dipertemukan lagi melalui online Tuhan. Kami rindu akan sapaan renungan yang dari Engkau. Meskipun kami tidak berada di ruangan yang sama, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Kami akan sebentar lagi mendengarkan renungan-Mu. Berbicara Tuhan, ajari kami agar kami boleh mengerti dan renungan yang boleh kami dengar menjadi sumber kekuatan dan juga sumber sukacita untuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan ini hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Amin. Oke, saudara yang terkasih, renungan kali ini akan saya ambil dari Injil Yesus Kristus dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, saudara yang terkasih, renungan kita kali ini saya beri judul Be Kind to Yourself. Ya. Atau dalam bahasa sehari-hari bisa kita terjemahkan yaitu ramahlah terhadap dirimu sendiri. Ramahlah terhadap diri kita sendiri. Tadi kita sudah membaca dari Matius 22 ayat 37 sampai 39, di mana ayat ini sudah sering kita baca, sering kita renungkan atau sering kita dengarkan pengamarannya. Kita diingatkan bahwa Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan semua yang kita miliki dan juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini juga dikenal sebagai dua perintah yang sangat penting. Tapi saudara yang terkasih, ada perintah ketiga yang tersembunyi yang bisa kita lihat di ayat yang ke-39. Untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, tentunya kita harus lebih dulu bisa mengasihi kita atau mengasihi diri kita sendiri. Kenapa saya beri judul ramahlah terhadap diri sendiri? Kita ambil contoh ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, coba deh kita ramah terhadap diri sendiri. Ramah ini bukan berarti kita anggap wajar kesalahan kita. Tapi ramah yang saya maksud adalah segera sadari kesalahan yang kita perbuat. Ketika kita sudah sadar, maka segera selesaikan masalah itu. Yang pertama dan utama, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Yang harus kita sadari juga, kita ingat deh, dalam kita melakukan kesalahan itu, apakah kesalahan yang kita lakukan itu memberikan dampak kepada orang lain? Mungkin secara tidak sengaja melukai hati orang lain, hati keluarga kita atau teman-teman kita. Kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan dirasa kurang, maka cepat-cepatlah juga kita meminta pengampunan kepada orang yang kita rasa dia juga menerima efek dari kesalahan yang kita perbuat. Itulah yang namanya ramah. Jadi sadar, bukan malah ketika kita sadar bahwa kita salah, kita menyalahkan diri sendiri. Kadang secara tidak sengaja
kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan diri kita sendiri dengan cara apa? Ketika kita melakukan kesalahan, bukannya kita selesaikan, tapi kita pikirkan, yang akhirnya menjadi pikiran yang berlarut-larut, yang juga akhirnya juga mempengaruhi kedamaian kehidupan kita yang mungkin sudah kita ciptakan. Tanpa dipungkiri ya, saudara yang terkasih, kita sebagai wanita atau sebagai ibu-ibu nih, kadang cenderung kalau misalnya ada masalah itu cenderung menjadi pemikir gitu ya. Segala sesuatu tuh terbeban dalam pikiran gitu. Yang akhirnya mengakibatkan apa? Stres. Stres ini juga akan menjadi kurang baik untuk kita. Kalau stres kadang-kadang kita jadi susah tidur, akhirnya begadang, akhirnya nanti mungkin kalau stres kita jadi tensinya naik, atau kadang-kadang juga ada beberapa orang, saya juga, kalau sedang stres kita melarikan diri dengan makan yang enak-enak untuk melampiaskan kesetresan kita, yang endingnya akhirnya justru itu membuat kita overweight dan juga mempengaruhi kesehatan kita. Jadi mudah lelah, mudah mood swing ya. Mood swing itu mood yang berubah-ubah gitu. Jadi siapa yang rugi kalau begitu? Tentu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ayat ini mengingatkan kita untuk lebih aware kepada diri kita. Jangan terlalu menyimpan banyak luka atau kesalahan atau kekecewaan yang ada. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk segera melepaskan dan menyelesaikan masalah yang ada. Sampaikan pada Tuhan, minta pengampunan agar ada kedamaian dan kita bisa mengasihi lebih banyak diri kita. Kalau kita sudah lebih banyak mengasihi diri kita, tentu kita akan juga bisa lebih banyak mengasihi orang lain yang di sekitar kita. Saya diingatkan dari ayat ini, ketika kita menghadapi sebuah kesalahan atau kekecewaan, maka lihatlah kesalahan itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh, kesempatan untuk menyembuhkan lebih dalam diri kita, kesempatan juga agar kita memperkuat kebiasaan harian kita yang lebih baik, dan juga kita bisa bertahan dalam segala kesulitan yang mungkin akan kita lalui berikutnya. Tentunya kita sering mendengar juga ya, ini berkaitan dengan self-love atau mencintai diri kita sendiri. Saya setuju dengan hal itu, tapi mencintai diri kita sendiri dengan catatan dengan benar. Gimana dengan benar? Kalau salah-salah kita mencintai diri kita sendiri dengan salah, ya seperti yang tadi. Karena kita saking mencintai diri sendiri, aku suka makan, ya sudah aku makan saja. Yang akhirnya itu juga berdampak buruk untuk kesehatan kita. Di ayat yang ke-39, ini mengingatkan kita untuk lebih aware kepada diri kita, lebih ramah kepada diri kita, lebih banyak mencintai diri kita dengan benar. Dengan itu kita bisa mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita juga dengan lebih banyak, lebih baik, dan juga lebih benar. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi kecewa, mungkin saat ini kita juga dalam proses pemulihan atas kesalahan-kesalahan yang atau pikiran-pikiran yang sudah menumpuk. Kita memulihkan diri, jangan menyerah, jangan menyalahkan diri sendiri. Angkat kepala kita, bangunlah, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Ketika kita mungkin gagal dalam proses kita untuk pulih, coba lagi. Seperti yang awal tadi kita sampaikan, bagaimana bisa kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri? Kita lebih aware, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Apa sih yang sebetulnya bisa kita pulihkan dari kita?
Kita tidak bisa membantu memulihkan orang lain kalau kita tidak pulih. Diri kita tidak pulih, ada luka di dalam. Kalau ada pikiran, segera selesaikan. Karena pikiran-pikiran yang kita simpan dalam hati kita, itu bisa menggerogoti kita dari dalam, dan itu menjadi dampak yang buruk untuk kita. Mungkin bukan sekarang, tapi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, aware, ramahlah, dan sadari segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, agar kita bisa lebih dini memulihkan diri kita, sehingga kita bisa membantu memulihkan orang lain juga dan mengasihi lebih banyak orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya tutup dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk renungan sederhana dan singkat yang boleh kami dengar saat ini. Semoga apa yang boleh kami dengar menjadi penguat dan juga pengingat untuk kami. Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu kami juga mau mengasihi diri kami lebih dalam, agar kami boleh mengasihi orang lain. Ajari kami agar kami boleh mencintai diri kami dengan benar, seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dan ajari kami agar kami juga boleh menyebarkan cinta kasih-Mu yang sudah kami terima kepada orang yang kami temui di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan proses pemulihan kehidupan kami, proses perjalanan kehidupan kami, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang berkarya, Engkau yang melingkupi, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, renungan sudah usai. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan yang boleh saya terima. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Immanuel.